Di sini tidak ada kegiatan azan maupun sholat berjamaah. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang kontroversial ya guys ya. Hei anak setan! Keluar sebelum aku bunuh ibumu! Yang pernah dicekal penayangannya dan berganti judul menjadi Togut 2024 ya guys ya. Gimana kah ceritanya? Langsung aja kita gaskeun. Di sebuah padepokan terdengar suara-suara misterius. Kemudian ia mencari Abah, yaitu pimpinan padepokan tersebut. Sekelibatan ia melihat seseorang yang sedang berlari. Ketika ia sampai di tengah ladang jagung, tiba-tiba entah apa yang sudah terjadi. Pimpinan padepokan itu pun ditemukan meninggal dunia. Lalu film Togut pun dimulai. Scene berpindah di mana 12 jam sebelum Abah Mulia meninggal. Scene memperlihatkan 3 orang anak muda, Rini, Ainun, dan Bagas. Mereka sedang mempraktekkan cara untuk menyembuhkan orang menurut Abah Mulia. Film berfokus kepada Rini, yaitu seorang anak desa yang terobsesi kepada Abah Mulia tentang cara mengobati pasien-pasiennya. Sedang mengantri untuk mendapatkan pengobatan alternatif daripada Abah Mulia. Ketika ia sedang mempelajari ilmu Abah Mulia, tiba-tiba datang Uwa yang langsung mematikan TV-nya dan menyuruh Ainun untuk sholat. Ibnul Qayyim rahimallahu berkata, Ka'bah adalah Baitullah. Di pengajian, Ustadz sedang membahas tentang arah kiblat umat muslim di seluruh dunia. Bisa cari duit. Emang dari siapa, Pak? Kemudian memperlihatkan ayah dan anak yang sedang akan meminta sesuatu kepada seseorang. Ayahnya pun langsung masuk ke dalam. Sedangkan putrinya memutuskan untuk melakukan sholat di suatu musola. Ketika ia sedang mengambil air wudhu, tiba-tiba sedangkan ayah dari perempuan tersebut sedang melakukan ritual yang bertujuan untuk meminta kekayaan bersama Abah, salah satu dukun di tempat tersebut. Dikarenakan sifat dasar manusia itu serakah, ayah dari perempuan tersebut malah meminta lebih. Bisa saya minta lebih, Bah? Ketika anak kecil itu sedang menunaikan sholat, nampak sosok tinggi besar di belakang dia. Lalu yang terjadi, entah apa yang terjadi kepada anak kecil tersebut. Scene berpindah kepada Rini dan Ainun di perjalanan. Rini lupa untuk membeli sesuatu di warung, lalu ia langsung meninggalkan Ainun. Namun hal aneh pun terjadi. Ainun pun merasa sangat ketakutan melihat sosok Abah yang menggorok kepalanya di depan matanya. Lalu ia langsung beranjak untuk pulang. Di rumahnya, Ainun dikagetkan dengan sebuah fakta di mana Abah itu adalah ayah kandung dari Ainun dan dikabarkan telah meninggal dunia, di mana Uwa adalah salah satu saudara ibunya yang diwasiatkan oleh ibunya untuk merawat Ainun dan menjauhkannya dari Abah. Uwa selalu bilang, Abah penipu. Kekecewaan yang teramat mendalam terpancar di wajah Ainun. Keesokan harinya, Bagas, Rini, dan Ainun memutuskan untuk pergi melayat ke rumah Abah di suatu desa tersebut. Sesampainya mereka melihat banyak sekali orang yang merasa kehilangan ditinggal Abah. Turut berduka Ainun. Ketika Ainun melihat lengannya, ia memiliki tanda yang sama dengan Abah. Entah pertanda apa, namun ketika proses pemakaman Abah, keanehan pun terjadi di mana Mas Lingga tidak membacakan azan di liang lahat Abah, melainkan ia malah membacakan sebuah mantra. Pada malam harinya, Ainun diajak Mas Lingga untuk mendapatkan wasiat terakhir dari Abah, sedangkan Rini dan Bagas disuruh untuk tidur di rumah Bu Ajeng. Bukannya saya nggak mau urus kalian, tapi lebih baik nggak usah lama-lama di sini. Entah apa yang direncanakan Mas Lingga, ia memberikan sebuah buku kepada Ainun. Scene berpindah kepada Bagas di mana ia sedang akan melakukan sholat, namun tidak terdengar azan di tempat tersebut. Di sini tidak ada kegiatan azan maupun sholat berjamaah. Bahkan ia dilarang untuk mengumandangkan azan di tempat tersebut oleh Mas Lingga. Ketika Bagas sedang melakukan sholat,
Yang terjadi, ketika ia bangun dari sujudnya, ia dianehkan dengan ia yang berubah posisi arah kiblat. Kemudian Bagas langsung pulang dan langsung mengajak Rini untuk berkemas untuk meninggalkan tempat tersebut karena keanehan-keanehan yang terjadi di tempat tersebut. Kemudian Rini pun langsung bergegas ke kamarnya dan melihat Ainun yang sedang membaca sebuah buku. Lalu Rini pun menghampiri Ainun sambil melakukan perekaman di kameranya. Dan ketika Rini yang sedang mengobrol dengan Ainun, tiba-tiba seketika itu pun Rini kebingungan dan langsung melihat rekaman di kameranya. Semua di rumah itu pun nampak aneh, dan anehnya Ainun tidak mau untuk diajak pulang. Di sisi lain, Rahmat dan Bu Ajeng mencurigai bahwa Mas Lingga sedang merencanakan sesuatu. Pada malam harinya, Bu Ajeng mengalami gangguan-gangguan mistis. Kemudian ia pun langsung bergegas ke kamarnya Rahmat. Namun Rahmat sedang bersembunyi dari terornya hantu Abah. Ketika Bu Ajeng sudah di dalam selimut, tiba-tiba ia melihat sosok Abah dan yang terjadi. Di sisi lain, Mas Lingga sedang merencanakan untuk mewariskan semua kekuatan Abah kepada Ainun. Kemudian mereka sedang melakukan kegiatan untuk memindahkan jin milik Abah. Di jendela, Rahmat melihat Ainun tersenyum sinis ke arah dia. Lalu Rahmat menemui Mbak Rini dan Mas Bagas di ruang tengah. Sementara itu Ainun terlihat kaget melihat bekas luka akibat ritual pemindahan jin tersebut. Mas bisa azan. Kalau Mas mau tahu apa yang salah di tempat ini, Mas harus azanin kampung ini. Pada waktu subuh, Mas Bagas mengikuti saran Rahmat untuk mengazani kampung tersebut. Dan efek samping dari azannya Bang Bagas itu membuat seluruh kampung merasa kesakitan. Dan warga-warga pun merasa kesakitan. Sampai Ainun pun yang sudah terpengaruh mengalami kesakitan. Namun Mas Bagas pun tak luput dari penyerangan goib yang disebabkan oleh setannya Abah. Rini dan Ainun menghampiri Mas Bagas yang merasa kesakitan setelah azan. Lalu kemudian mereka pun melakukan sholat, dan yang terjadi, pada saat itu Ainun mengalami kerasukan, lalu tiba-tiba langsung menyerang Bagas dengan cara membabi buta. Pada siang harinya, warga yang tidak terima dari perbuatan Bagas langsung, Kenapa tadi ada azan? Saya udah bilang nggak boleh kan? seluruh warga mengusir Bagas dan Rini untuk cepat meninggalkan kampung ini tanpa membawa Ainun. Setelah itu Rahmat menjelaskan bahwa ia adalah anak dari istri ketua Abah yang sudah meninggal karena ditumbalkan, dan Bu Ajeng itu adalah istri ketiga yang notabene harus ditumbalkan juga. Kamu yang salah. Rini dan Bagas bergegas untuk meninggalkan rumah tersebut. Tak lupa mereka mengajak Ainun untuk pergi bersamanya pada saat ini. Lalu Rahmat menghampiri Bagas dan Rini, dan ia menyampaikan bahwa ia menelusuri lebih jauh tentang ayahnya, di mana ayahnya tersebut adalah salah satu penganut ilmu hitam. Dan semua bukti pun ia tunjukkan kepada Bagas dan Rini. Kemudian ia membawa Bagas ke sebuah ruangan dan memberinya sebuah kunci untuk membuka pintu basement di padepokan itu. Lalu Bagas dan Rini memutuskan untuk menelusuri ruangan tersebut. Dan mereka pun masuk berdua dengan penerangan cuma senter doang dan sebuah kamera untuk merekam. Kemudian Bagas dan Rini melihat sebuah pintu yang terkunci. Ia pun penasaran dan langsung mengintipnya. Ketika ingin dibuka, tiba-tiba dari kejadian tersebut, Bagas dan Rini langsung lari terbirit-birit hingga Rini terjatuh dan menjatuhkan kameranya. Dan dengan anehnya, pintu ke ruangan tersebut terkunci dengan sendirinya. Di sisi lain, Ainun sedang mengumpulkan warga desa untuk melakukan praktek pertamanya untuk menyembuhkan penyakit seluruh orang yang ada di desa tersebut. Satu persatu pun ia sembuhkan, lalu semuanya pun datang berbondong-bondong kepada Ainun. Sementara itu, Rahmat dan Bu Ajeng memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Sadar, Ainun. Sadar, Ainun. Setelah terbebas dari ruangan tersebut, Bagas dan Rini langsung mencoba untuk menyadarkan Ainun. Namun Ainun dengan pengaruh setan yang sudah ada dalam tubuhnya, ia menolak untuk
untuk mendengar seluruh ucapan Rini dan Bagas. Kemudian Bagas dan Rini pun diusir oleh seluruh masyarakat di desa tersebut. Ia memutuskan untuk keluar meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah. Di sisi lain, Rini melihat Bu Ajeng dan Rahmat sudah pergi duluan dari tempat tersebut. Sementara itu, Ainun dan Mas Lingga sedang mempersempurnakan ilmu yang diturunkan kepada Ainun, dan flashback pun terjadi. Di tengah perjalanan, Rahmat dan Bu Ajeng tiba-tiba Rahmat diserang dengan membabi buta oleh Ainun dikarenakan bahwa Rahmat yang telah membunuh Abah dan memenggal kepalanya ketika ibunya ingin dijadikan korban atau sebuah tumbal dari ilmu hitam yang dianut oleh Abah. Di sini Rahmat dan Bu Ajeng sedang berjibaku untuk meloloskan diri dari serangan Ainun yang sudah dirasuki sepenuhnya oleh setannya Abah. Dan Rahmat pun berhasil lolos, sedangkan kemudian mereka memutuskan untuk pulang ke Padepokan untuk mencari tahu cara untuk menyelesaikan masalah Ainun. Di sisi lain, Bu Ajeng tertangkap dan digeseret menuju Padepokan. Mereka pun mengetahui bahwa caranya itu adalah membunuh inangnya dari setan tersebut. Dan tiba-tiba, Hei anak setan, keluar sebelum aku bunuh ibumu. ketika Ainun ingin menyerang Rahmat, di situ pula ibunya dengan sisa kekuatannya menahan Ainun hingga ia terjatuh. Lalu Ainun yang tidak terima, ia langsung membunuh Bu Ajeng dengan cara membenturkannya kepalanya kepada batu. Kemudian Mas Lingga mencoba untuk menyadarkan Ainun karena sudah kelewatan batas. Lalu tiba-tiba Mas Lingga diserang dengan kekuatan setannya Abah. Ia pun langsung dibunuh dengan cara ditusukkan tombak ke badannya. Lalu Bagas mencoba untuk menyadarkan Ainun dengan melafalkan suara azan di dekatnya. Kemudian yang terjadi, Sakit Mas Bagas. setelah Ainun dapat disadarkan, mereka semua mendengar sebuah teriakan di bawah atau di ruangan rahasia di Padepokan tersebut. Bagas dan yang lain langsung bergegas menuju ruangan tersebut, di mana ia menemukan sebuah karung yang digantung di atas. Lalu karung itu dibuka dan ternyata isinya adalah seluruh korban kebiadaban Abah atau tumbalnya Abah. Di sisi lain, Ainun berhasil meloloskan diri dan ia langsung ke ruangan tersebut, di mana ia menyuruh semuanya untuk sujud kepadanya. Dengan kekuatan magisnya, Ainun berhasil menaklukkan semuanya, namun Bagas mengumandangkan azan dan diikuti oleh seluruh masyarakat di sana. Kemudian setelah dapat mengalahkan kekuatan magisnya setan Abah, mereka semua atau Bagas mengajak mereka semua untuk sholat taubat di musola. Di tengah seluruh masyarakat melakukan sholat taubat, di sini Rini melihat Airin yang kemudian Ainun langsung mencekik Rini. Di sini Rini mencoba untuk menyadarkan Ainun dan membawanya ke jalan yang benar. Kemudian cara itu berhasil, lalu Ainun pun terjatuh. Setelah kejadian tersebut, warga desa dan Ainun pun mulai sadar dan Ainun melihat seluruh korban jiwa yang terdapat di depan Padepokan tersebut. Di keesokan harinya, Ainun memutuskan untuk menikah dengan Bagas dan mengurus Rahmat sebagai adiknya. Lalu Bagas memberikan sebuah buku kepada Uwa untuk dibawa dan dipelajari supaya tidak ada yang sesat di kemudian hari. Dan film pun selesai.